Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Grevina dengan NIM 2025030838 dari Prodi Bioteknologi. Saya berasal dari Universitas Esa Unggul Jakarta. Di sini saya akan menyelesaikan tugas besar dengan mata kuliah Biologi dan Biodiversitas. Saya akan menjelaskan tentang peran cloning gen dalam pengembangan vaksin rekombinan untuk pencegahan penyakit pada ikan. Saya menemukan jurnal ini di jurnal Bioscience by Aisyah Ilniar Mulyani. Pendahuluan. Budidaya perikanan memegang peran krusial dalam memenuhi permintaan global akan ikan, berkontribusi signifikan terhadap ketahanan pangan. Penyakit yang disebabkan oleh virus dan bakteri mengakibatkan kerugian ekonomi sebesar 10 miliar US dollar per tahun, dengan sekitar 10% hewan akuatik yang dibudidayakan mati karena penyakit. Metode tradisional seperti penggunaan antibiotik memiliki keterbatasan dan menimbulkan resiko lingkungan, termasuk munculnya patogen resisten dan kekhawatiran tentang keamanan pangan akibat residu obat. Selanjutnya ke solusi penggunaan vaksin rekombinan. Nah, di sini tuh ada dua solusinya. Pertama, mekanisme vaksin rekombinan, yang kedua, peran cloning gen. Nah, aku mau memaparkan tentang mekanisme vaksin rekombinan. Vaksin rekombinan dibuat dengan memasukkan bahan genetik patogen yang tidak berbahaya ke dalam sistem kekebalan ikan. Tujuannya agar untuk memberikan kekebalan spesifik terhadap berbagai penyakit. Yang kedua, ada peran cloning gen. Cloning gen memainkan peran penting dalam pengembangan vaksin ini dalam mengaktifkan ekspresi antigen spesifik, memfasilitasi produksi vaksin yang dapat menimbulkan respon imun yang kuat pada ikan. Selanjutnya masuk ke dasar-dasar cloning gen. Cloning gen adalah teknik biologi molekuler berdasarkan yang melibatkan isolasi segmen DNA tertentu dan perbuatan salinan identik dirinya. Teknik ini kemungkinan memanipulasi material genetik untuk berbagai aplikasi seperti studi fungsi gen, fungsi protein, dan menciptakan organisme yang dimodifikasi secara genetik atau GMO. Sel inang akan mereplikasikan DNA rekombinan, menghasilkan banyak salinan gen atau protein yang dikodekannya. Metode ini sering untuk menghasilkan protein terapeutik seperti insulin dan mengembangkan vaksin. Selanjutnya ada proses dasar cloning gen. Langkah-langkah utama dalam cloning gen meliputi: yang pertama ada mengisolasi gen yang diinginkan, yang kedua memasukkan gen tersebut ke dalam vektor atau biasanya disebut dengan plasmid, yang kedua mengenalkan DNA rekombinan ke dalam sel inang. Selanjutnya masuk ke poin teknik cloning gen kunci. Ya, teknik cloning gen kunci ada 3, yaitu yang pertama ada cloning plasmid. Metode ini di mana molekul DNA kecil berbentuk lingkaran atau plasmid digunakan sebagai vektor. Gen target dan plasmid dipotong dengan enzim restrict dan kemudian disambung atau diligasi bersama, penting untuk produksi protein rekombinan dan reaksi vaksin. Yang kedua ada reaksi berantai polimerase atau PCR, teknik yang kuat untuk mengaplikasi segmen DNA tertentu menggunakan primer. Gen yang diperbanyak kemudian dimasukkan ke dalam vektor. Metode ini disukai karena presisi dan kemampuannya untuk bekerja dengan DNA dalam jumlah kecil.
Selanjutnya yang ketiga ada teknologi CRISPR atau CRISPR-Cas9. Ini tuh teknik revolusioner yang kemungkinan mengeditkan genom yang tepat melalui modifikasi atau penyimpanan gen yang ditargetkan di lokasi spesifik dalam genom inang. Lebih efisien daripada cloning tradisional dan sangat berguna untuk GMO dan terapi gen. Selanjutnya, vaksin rekombinan pada ikan. Nah, di sini memiliki poin yaitu vaksin DNA dalam budidaya ikan. Vaksin DNA adalah terobosan dalam pencegahan penyakit infeksi, menawarkan beberapa keuntungan signifikan dibandingkan dengan vaksin konvensional, terutama dalam budidaya ikan. Nah, vaksin DNA memiliki keuntungan. Yang pertama, memicu respon imun humoral. Nah, ini biasanya merangsang pada pembentukan antibodi. Yang kedua, memicu respon imun seluler. Nah, ini biasanya untuk mengaktifkan sel T atau sel mediated respon imun yang penting untuk memberikan kekebalan terhadap mikroba patogen intraseluler. Selain itu, vaksin DNA dapat diproduksi dalam jumlah besar dan waktu yang singkat. Keamanan dan fungsinya tergantung pada kemampuan gen penyandi antigen untuk terekspresi, menimbulkan respon antibodi, dan mampu melawan patogen. Selanjutnya, di sini ada konstruksi dan mekanisme. Vaksin DNA dikonstruksi melalui cloning gen, di mana sekuen DNA plasmid rekombinan yang bersifat imunogenik dan mengkode bagian protein atau antigen dari patogen yang dimasukkan. Informasi mengenai gen yang berperan dalam virules bakteri sangat penting untuk memastikan aktivitas vaksin DNA. Dan selanjutnya ada potensi aplikasi dalam perikanan. Vaksin DNA memiliki potensi besar untuk mengatasi penyakit yang menyebabkan kerugian substansial dalam perikanan. Yang pertama ada penyakit bakteri. Vaksin DNA sangat potensial untuk melawan bakteri Streptococcus alagriae. Bakteri ini yang menyebabkan penyakit Streptococcus pada ikan nila, gurame, dan kerapu dengan tingkatan kematian mencapai 80-100%. Jadi bakteri ini sangat jahat ya teman-teman. Nah, yang kedua ada penyakit virus atau KHV. Vaksinasi juga merupakan metode untuk penting sebagai penanggulangan penyakit virus. Penelitian telah berfokus pada mengkloning, mengekspresikan, dan memurnikan protein ORF25 KHV yang menyandi gliprotein membran sebagai kandidat vaksin untuk melawan koi herpes virus atau disebut dengan KHV pada ikan karper. ORF25 KHV berhasil diaplikasi dan dikloning ke dalam vektor plasmid. Selanjutnya masuk ke pengembangan vaksin rekombinan untuk ikan melalui cloning gen. Pengembangan vaksin rekombinan untuk ikan. Vaksin rekombinan adalah vaksin yang dikembangkan melalui teknik rekayasa genetika untuk menghasilkan antigen yang memicu respon imun yang kuat pada ikan tanpa menimbulkan resiko infeksi. Vaksin ini terdiri dari bagian spesifik
bagian spesifik dari mikroorganisme penyebab penyakit seperti protein permukaan yang diproduksi dalam sel inang melalui proses cloning gen. Selanjutnya, vaksin rekombinan memiliki keunggulan, yaitu ada 4 nih keunggulannya. Yang pertama, spesifikitas dan kekuatan imun, yaitu menggunakan gen spesifik patogen memicu respon imun yang lebih spesifik dan efektif daripada vaksin konvensional yang menggunakan patogen inaktif atau bagian patogen yang lebih luas. Yang kedua, keamanan tinggi, yaitu mengurangi risiko infeksi dari patogen yang masih aktif dan meminimalkan risiko kontaminasi dari bahan bahaya karena hanya menggunakan komponen antigen yang relevan. Yang ketiga, dapat diproduksi dalam jumlah besar dengan biaya yang lebih terjangkau dan proses lebih terkontrol, sehingga efisiensi untuk implementasi skala besar. Yang keempat, ada rute pemberian yang fleksibel, kemungkinan pemberian melalui rute oral atau perendaman yang lebih mudah, lebih murah, dan mengurangi stres pada ikan dibandingkan metode injeksi tradisional. Selanjutnya ada peran cloning gen dalam vaksin rekombinan. Nah, perannya itu ada 2. Yang pertama ada ekspresi antigen, yaitu mengisolasi gen patogen yang relevan dan memasukkannya ke dalam vektor atau DNA plasmid agar diekspresikan oleh organisme inang, misalnya bakteri atau tumbuhan. Yang kedua, produksi antigen murni. Produksi protein rekombinan antigen dalam jumlah besar yang kemungkinan digunakan untuk merangsang sistem kekebalan tubuh ikan. Selanjutnya ada penerapan dan dampak di aquaculture. Yang pertama bakteri. Nah, di sini bakteri ada 3. Yang pertama Fibroaguliarum atau penyebab fibriosis. Yang kedua ada Aeromonas salmonitida, yaitu penyebab aeromoniasis. Yang ketiga ada Yersinia brocteri, yaitu penyebab pada salmon dan trout. Selanjutnya ada tujuan utama. Tujuan utamanya itu penerapan vaksin rekombinan diharapkan dapat mengurangi penggunaan antibiotik dalam industri aquaculture dan meningkatkan ketahuan ikan terhadap infeksi secara lebih efektif dan aman. Selanjutnya ada tantangan dalam pengembangan vaksin rekombinan untuk ikan. Yang pertama, tantangan ilmiah dan imunologi. Identifikasi antigen protektif. Kesulitan dalam mengidentifikasi antigen perlindungan yang penting, efisien, dan efektif untuk dimasukkan ke dalam vaksin. Yang kedua ada pemahaman mekanisme imunologi. Kurangnya pemahaman mendalam mengenai mekanisme imunologi yang spesifik dan kompleks pada ikan yang diperlukan untuk mengoptimalkan desain vaksin. Contohnya seperti perlindungan yang diberikan oleh vaksin DNA seperti Clearnaf. Untuk salmon masih memerlukan penelitian yang lebih lanjut mengenai korelasinya. Selanjutnya ada aktivitas terhadap patogen beragam. Memastikan vaksin efektif terhadap patogen yang beragam, terutama virus yang memerlukan respon imun yang lebih kompleks. Yang kedua, tantangan formula dan pemberian. Metode pemberian vaksin. Mengembangkan metode pemberian yang lebih praktis dan efektif selain injeksi seperti pemberian oral. Hal ini memerlukan penelitian pada teknik seperti enkapsulasi untuk mencegah dekomposisi antigen di
disalurkan pencernaan ikan. Ada adjuvan yang tepat, mengidentifikasi dan menggunakan adjuvan yang efektif untuk meningkatkan efikasi vaksin sambil mengurangi biaya dan dosis antigen yang dibutuhkan. Selanjutnya ada optimasi desain. Diperlukan penelitian yang lebih lanjut untuk mengoptimalkan desain vaksin dan meningkatkan daya tahan vaksin di lingkungan aquaculture. Yang ketiga ada tantangan produksi dan stabilitas. Stabilitas vaksin mengatasi masalah dalam produksi, penyimpanan, dan aplikasi vaksin, terutama terkait dengan stabilitas di lingkungan aquaculture yang ekstrim. Selanjutnya ada efisiensi dan ekonomi, yaitu menciptakan vaksin yang lebih efisien dan ekonomis agar mudah diakses dan diterapkan dan dibudidayakan ikan. Mengatasi tantangan-tantangan ini memerlukan pendekatan multidisiplin dan penelitian berkelanjutan. Di masa depan, vaksin rekombinan berpotensi menjadi solusi utama untuk menjaga kesehatan ikan secara global, mendukung berkelanjutan industri, dan meningkatkan ketahanan pangan dunia. Nah, masuk nih kesimpulannya. Pengembangan vaksin rekombinan berbasis kloning gen merupakan pendekatan yang sangat menjanjikan dalam peningkatan ketahanan ikan terhadap penyakit infeksius yang dapat merugikan industri aquaculture. Cloning gen memungkinkan identifikasi dan produksi antigen spesifik dari patogen ikan yang kemudian digunakan dalam pembuatan vaksin yang lebih efektif dan aman dibandingkan dengan vaksin konvensional. Teknik-teknik seperti PCR, cloning plasmid, dan CRISPR telah memungkinkan manipulasi genetik patogen yang untuk menghasilkan vaksin rekombinan yang dapat melindungi ikan dari berbagai penyakit seperti fibrosis, infeksi Aeromonas hydrophila, dan hingga penyakit virus seperti infeksius salmon anemia virus atau ISAV dan tilapia lake virus atau TILF. Nah, begitu sekian penjelasan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.